Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umurid dunya waddin. Assalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Alhamdulillah, bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan Ramadan ini kita bisa bertemu kembali dalam rangka acara podcast Ramadan yang dilaksanakan oleh Yayasan Al-Izzah Serang, dan kedua kalinya kita berselawat kepada Rasulullah dengan membaca Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Apa kabar semuanya sahabat Al-Izzah di mana saja berada, para pecinta Al-Izzah? Insyaallah pada kesempatan ini kita akan berbincang kembali, ngobrol-ngobrol santai, dan alhamdulillah di sini kita sudah hadir guru kita yakni Al-Mukarram Bapak Dr. Andes Kiai Haji Asmuni MPD. Kita sapa terlebih dahulu beliau. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kaifa halukum ya Ustaz? Alhamdulillah bi khair. Kaifa halukum? Alhamdulillah anna bi khair Ustaz. Alhamdulillah, syukron ke Ustaz bisa hadir untuk menemani perbincangan kita pada acara podcast Ramadan yang dilaksanakan Yayasan Al-Izzah ini. Insyaallah untuk 30 menit ke depan kita akan berbincang-bincang dengan beliau, yang dimana beliau sudah tidak asing lagi yang sering mengisi acara-acara baik di radio dan juga yang lain-lain. Maka pada kesempatan ini kita akan coba berbincang dengan beliau. Kita akan ambil materi yaitu jika ini Ramadan terakhir. Subhanallah, ini materinya, pembahasannya sangat luar biasa Ustaz. Jadi materi ini jika ini Ramadan terakhir. Kira-kira kalau Ramadan ini termasuk Ramadan terakhir, maka kita sebagai orang yang beriman, seorang muslim, sikap terbaiknya harusnya seperti apa Ustaz? Mangga silakan Ustaz. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amrihi wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'd. Alhamdulillah, kita bersyukur sampai saat ini kita dimanjakan oleh Allah dengan berbagai nikmat dan karunia. Alhamdulillah. Di antaranya nikmat yang baik ini adalah umur panjang. Alhamdulillah. Sehingga kita bisa menikmati Ramadan tahun ini. 19. Banyak kawan-kawan saya yang nggak sampai Ramadan tahun ini. Nah, maka kita bersyukur, wajib bersyukur. Kita diberi kesempatan untuk menikmati Ramadan tahun ini dan mudah-mudahan seterusnya. Amin, amin, amin. Judul yang akan kita bahas ini, jika ini Ramadan terakhir kita. Subhanallah. Jadi menghayati bahasanya ini agak sulit ya sebenarnya. Ya betul. Ini maksudnya kita berandai-andai kan. Jika itu kan sama dengan seandainya. Jika. Itu berandai-andainya ketika sebelum Ramadan atau sudah berada di bulan Ramadan. Kalau kita berandai-andai sebelum Ramadan, maka ini sebaiknya dibahas dari sebelum Ramadan. Iya. Dan sering-sering dibahas judul ini begitu. Iya. Karena Ramadan yang akan dilewati itu umpama itu Ramadan terakhir, kita harus bagaimana? Begitu. Iya, betul. Tetapi kalau ini akan dibahas dari sekarang yang Ramadan sudah berlangsung sekian hari, lagi berjalan. Sedang dijalankan. Mungkin ada penyesalan-penyesalan Ramadan, hari-hari Ramadan sebelum ini kita tidak maksimalkan. Iya, betul. Begitu. Kalau dari awal sudah siap memaksimalkan, maka ini bisa masuk pembahasannya di waktu tarhib dan ketika Ramadan untuk mengingatkan selalu dan mepet-mepet terakhir Ramadan. Maka kalau saya tinjau judul ini yaitu
ada afdolnya kalau dibahas sebelum Ramadan. Iya, betul. Kemudian karena tujuannya rasanya berandai-andai yang seperti ini, tujuannya adalah menggugah semangat ibadah ya. Iya, betul. Memanfaatkan momentum Ramadan. Ramadan. Jangan sampai kelewat Ramadan itu belum kita maksimal dalam beribadah. Maka Ramadan supaya kita maksimal dalam beribadah. Lalu dari judul itu juga saya bayangkan dari Ramadan semangat ibadah itu untuk apa? Nah, ibadah itu penting sekali karena tiada lain tujuannya taqarrub kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terus penggunaan kata jika ini juga baik untuk dibahas karena ada hadisnya juga. Betul. Karena berandai-andai itu bagaimana menurut Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, hadisnya insyaallah sahih. Kemudian semangat ibadah, nah ini juga sebagai warning. Semangat ibadah itu bisa kebablasan. Ini ya baik kita bahas karena ilmu ya. Semuanya dari bimbingan agama kita. Betul. Kemudian poin terakhir sesuai dengan judul ini, kalau menurut saya takwa itu sendiri harus tetap dengan memakai ilmu. Betul. Jadi tidak boleh sembarangan. Hanya kira ini bagus maka harus begini harus banyak, harus setiap hari ya, belum tentu. Jadi takwa tetap harus pakai ilmu. Nanti ada pembahasannya itu dari contoh-contoh definisi takwa dan sudah diamalkan oleh para salaf soleh. Inilah poin-poin yang menurut saya menarik untuk dibahas dengan judul ini. Cocok. Jadi ini gimana Pak? Kita mulai satu-satu. Insyaallah boleh Ustaz. Gitu langsung ya. Iya boleh langsung Ustaz. Ya terima kasih. Jadi tujuan judul kita ini tadi poin berapa itu? Tujuan poin 2 ya. Poin 2. Nah, tujuan judul ini layaknya adalah menggugah semangat ibadah. Dimulai dengan adanya momentum Ramadan. Kenapa demikian? Momentum Ramadan itu harus menjadi penggugah semangat ibadah. Banyak alasannya. Bisa kita ambil dari hadis tarhib Rasulullah akan tibanya Ramadan itu. Di antaranya karena Ramadan adalah bulan berkah. Syahrul Ramadan itu bulan berkah. Jadi berkah itu apa? Saya mendefinisikan dari pengalaman baca-baca ya. Berkah itu barang sedikit tapi manfaatnya besar. Misalnya gampangnya makan sahur Pak Syafiq. Makan sahur. Iya kan, itu makan sahur itu tidak bisa kan dianggap jamak takdim, maka satu piring atas nama sarapan, satu piring atas nama makan siang, satu gelas itu sarapan, satu gelas lagi minum itu makan siang, terus dimakan bareng-bareng semuanya waktu sahur. Bisa nggak itu? Rasanya tidak bisa. Sulit, nggak bisa. Tetap harus sedikit sesuai dengan ukuran makan kita, seporsi. Tapi bisa untuk hidup satu hari. Satu hari sampai maghrib. Sampai maghrib. Itu alhamdulillah kuat. Nah, dari sebelum subuh ya kita makan. Adzan subuh selesai lah gitu kira-kira. Nah, berarti ini berkah. Keberkahan. Bisa untuk hidup kan berat. Bertenaga, bekerja itu bertenaga dan lain sebagainya, berpikir. Nah itu modalnya hanya segitu, tapi manfaat untuk hidup sehari. Itulah namanya keberkahan. Itu bulan Ramadan. Bahkan puasa di bulan Ramadan juga tidak bisa dinamai Senin Kemis, Syawal, Ayyamul Bid, nggak bisa. Namanya Syam Ramadan. Syam Ramadan. Iya, jadi bulannya bulan berkah, puasanya Syam Ramadan. Dan qiyamul lailnya subhanallah itu rukhsah kemurahan dari Allah Subhanahu wa taala, dinamakan qiyamul Ramadan. Qiyamul Ramadan. Bulannya Syahrul Ramadan. Jadi bulannya, kemudian salat malamnya, kemudian puasanya namanya Ramadan. Betapa luar biasa ya Ramadan itu demikian. Kemudian di dalam Ramadan ada peristiwa besar bagi Islam, yaitu turunnya Al-Quran. Di bulan Ramadan, spesifik lagi di malam Lailatul Qadar. Spesifik lagi dengan sifatnya Lailatul Mubarakah di surat Ad-Dukhan itu. Jadi Lailatul Mubarakah itu artinya malam keberkahan, yaitu malam Lailatul Qadar. Di mana malam itu berada?
di 10 hari terakhir Ramadan di malam-malam ganjilnya. Tidak ditentukan malam 21, ada 23, ada 25, tidak ada. Maka itu ya siasat rasanya begitu ya, siasat supaya kita bersemangat di 10 hari terakhir Ramadan. Walaupun sudah energi dipakai ya. Hari ke-10 pertama, hari 10 kedua, tapi hari 10 terakhir itu ada luar biasa ini tentu harus dimanfaatkan. Jangan sampai begini. 10 hari terakhir Ramadan pasar ramai, masjid sepi, mall ramai, masjid sepi. Ini sangat bertentangan dengan semangat Ramadan itu sendiri. Betul. Jadi itulah keagungan, kebesaran, kemuliaan Ramadan sebagai nama bulannya, puasanya, qiyam lailnya itu rukhsah luar biasa. Karena apa? Kalau tahajud itu afdolnya setelah sholat isya dan setelah tidur, walaupun sedikit. Walaupun sebentar tidurnya. Kalau qiyamul lail tahajud Ramadan namanya qiyam Ramadan. Sesudah sholat isya sama, tidak usah pakai tidur lagi. Dan namanya diganti tarawih. Nah, tarawih itu apa? Dari kata rohah, istirahat, santai. Jadi sholatnya santai aja, tidak perlu, mungkin tidak buru-buru, panjang-panjang. Dinikmati. Dinikmati. Kalau sudah super menikmati, memang ada seperti di Temboro Magetan. 30 juz langsung satu malam. Dari isya sampai subuh itu selesai, khatam. Dan imamnya itu anak muda ternyata. Masih sekolah di sana, mungkin SMA lah gitu. Subhanallah itu. Ya kita nyoba sekali-kali boleh lah, kuat apa enggak coba gitu. Di Temburu saja. Di Temburu Magetan. Iya. Itulah Ramadan. Kita menilik Ramadan. Maka kalau Ramadan lewat begitu saja amat sangat sayang sekali. Sayang sekali ya. Terus poin berikutnya sesuai dengan judul ini, ibadah untuk taqarrub pada Allah. Ibadah. Taqarrub itu artinya dekat. Qurbah, kedekatan. Taqarrub, usaha mendekatkan diri. Ada hadis yang panjang ya, agak panjang. Diriwayatkan oleh Imam Bukhari. Kemudian ini dari Rasulullah. Tapi Rasulullah itu meriwayatkan dari Allah Subhanahu wa taala. Subhanallah. Hadis apa ini namanya? Hadis qudsi. Betul, hadis qudsi. Jadi Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ma taqarraba ilayya 'abdi bimithli adai maftaratu alaihi." Artinya hambaku luar biasa mendekatkan diri kepadaku dengan mengamalkan apa-apa yang sudah aku wajibkan kepadanya. Jadi sampai sini ibadah-ibadah wajib itu adalah ibadah yang nomor satu untuk taqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Salat 5 waktu itu fardu, maka itu salah satu nomor satu untuk bertaqarrub kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalam hal ini juga harus pakai logika, pakai ilmu. Kalau misalnya Ramadan ngaji dari isya sampai pagi, terus akhirnya kelelahan, begitu subuh malah ngantuk, gitu mau sholat ambruk misalnya bablas. Lah ini gimana ini? Yang alat taqarrub nomor satu kalah dengan yang tidak wajib kan? Iya betul. Nah, jadi ngaji boleh ya, sesuai dengan kemampuan dan tidak memaksakan diri. Karena nanti kita bahas juga kalau gitu, tidur itu juga sesuatu yang Qur'ani ya. Iya, Quran juga sih tidur itu. Jadi banyak yang begitu kan. Iya, ada yang karena gembira-gembira apa itu sholat asar kebablasan. Iya. Banyak. Jadi ini tidak sesuai dengan hadis qudsi ini. Iya, betul. Terus kalau sudah bertakwa pada Allah dengan ibadah wajib, maka yang nawafil, sunnah-sunnah itu juga menjadi alat nomor 2-nya untuk taqarrub pada Allah Subhanahu wa taala. Digambarkan oleh Allah sendiri untuk kita semua kaum muslimin dengan firman-Nya begini, la yazalu 'abdi yataqarrabu ilayya bin nawafil hatta uhibbahu.
hamba-hambaku setelah yang wajib ya masih bertakarub kepadaku dengan yang sunnah-sunnah sehingga aku mencintainya. Allah itu mencintai, haknya Allah mencintai kita hamba-hamba manusia bisa dicintai oleh Allah SWT. Kalau sudah begitu bagaimana? Fa idza ahbabtuhu kuntu sam'ahu alladhi yasma'u bihi wa basarahu alladhi yubsiru bihi wa yadahu alladhi yabtishu biha wa rijlahu allati yamshi biha. Jadi kalau Allah sudah mencintai seorang hamba akan tanda kutip ya menjadi mata kita, telinga kita, tangan kita, kaki kita yang kita pakai, kita manfaatkan itu sudah Allah ada apa ya namanya? Allah digambarkan begitu. Artinya kalau sudah Allah mencintai kita, kaum muslimin wal muslimat, tidak mungkin akan menggunakan matanya untuk kemaksiatan. Betul. Telinganya untuk kemaksiatan. Mendengar. Allah tidak suka dengan kemaksiatan. Tangannya untuk kemaksiatan dan lain sebagainya, anggota badannya. Jaga saja. Terjaga. Dan ada kekuatan semangat untuk mempertahankan diri untuk tidak menggunakan anggota badannya dalam apa? Bukan ketaatan. Yang buruk-buruk. Yang buruk-buruk kemaksiatan. Semuanya untuk ketaatan. Wala in sa'alani la u'tiyannahu wala in ista'adza bi la u'idhannahu. Sehingga kalau dia itu sudah dicintai Allah lalu berdoa, Allah janji la u'tiyannahu. Pakai takkid lam dan nun. Sungguh-sungguh aku akan beri dia. Apabila berlindung kepadanya, sungguh-sungguh akan aku lindungi dia. Jadi akan aman, akan permintaannya terkabul semuanya. Sampai Allah seperti ini menggambarkannya. Wa ma taraddatu fi syai'in ana fa'iluhu taraddudi an abdi ruhi abdil mu'mini man yakrahul mauta wa akrahu musa'atahu wa la buddalahu minhu. Ini ya ini digambarkan oleh Allah untuk kita yang jenisnya manusia ya. Sehingga kita tidak bisa bantah. Wong Allah kok begitu? Nggak bisa. Pokoknya Allah menggambarkan seperti ini, kita pahami secara manusia. Melalui hadis qudsi tadi. Iya, aja kita manusia. Allah tuh begitu ya, gitu aja. Nggak memprotes. Kok Allah begitu? Apa sebenarnya Allah yang difirmankan? Tidak ada keraguan pada zatku. Masa Allah ragu kan gitu kan? Iya, betul. Pokoknya itu gambaran untuk manusia. Kita manusia nggak usah memprotes Allah kok begitu. Nah, saya lanjut ya. Tidak ada keraguan pada zatku untuk mencabut nyawa hambaku yang mukmin, yang tidak ingin kematian dan aku tidak ingin berbuat buruk kepadanya. Tetapi aku wajib melakukannya. Allah kan mati ya mati. Jadi gitulah, itu penggambaran oleh Allah Subhanallah bagi kita bantuan ya, dibantu berpikir. Penggambaran oleh Allah sikap Allah kepada hambanya mukmin yang sudah dicintainya. Mau mencabut nyawanya aja ragu-ragu. Kalau malaikat ragu-ragu biasa. Ada cerita Nabi Musa itu begitu mau datang malaikat ditanya, ngapain ke sini? Oleh Allah disuruh nyabut nyawa engkau. Allah itu mencintai saya, kamu masa mencabut nyawa yang dicintainya? Balik dia. Begitu balik, ditanya oleh Allah, kenapa kok balik? Dia protes. Masa yang dicintai mencabut nyawa? Udah omongin dia. Masa yang dicintai mau dipanggil nggak mau datang, balik lagi. Jadi dia wangi. Wah. Luar biasa. Oleh Allah Anda dipanggil sebagai orang tercinta baru mau. Kalau itu malaikat kan ragu-ragu tadi. Begitu balik pada Allah diberitahu. Tapi Allah menggambarkan sekali lagi, menggambar kepada kita ada keraguannya saking cintanya untuk mencabut nyawa hambanya yang sudah dicintai. Nah, ini ibadah untuk takarub itu sampai orang menjadi seperti itu.
Namun ya harus kita ingat ya, kita sebagai manusia itu tetap ada setan, Iya, Ustaz. ada iblis, Selalu menggoda, membisiki. dan apa kerjaannya iblis itu? Ya hanya itu, nggak ada kerjaan-kerjaan lain, apa istirahat apa tuh nggak ada, makan minum dulu santai itu nggak ada, pokoknya menggoda terus. Maka Nabi Adam juga kena, apalagi kita tuh harus hati-hati, sudah dicintai Allah tapi kena itu ya naudzubillah min dzalik, jangan sampai. Walaupun kita hanya orang begini, Nabi enggak, Rasul enggak, Wali bukan. wali bukan, tapi setan tetap aja menggoda. Nah, maka kita mohon kepada Allah, tsabit qalbi, itu ya, tsabit qalbi ala dinika wa ala ta'atik, itu supaya gagal semua setan itu. Kalau kita doa begitu, apa dia berhenti menggoda? Enggak juga, terus saja. Cuman karena kita minta kepada Allah perlindungan, ya dilindungi. Gitu. Maka membaca itu ya harus kita pahami supaya semangat minta perlindungannya itu serius kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Kemudian yang kita bahas lagi, penggunaan jika. Jika itu sama dengan seandainya, itu bisa negatif. Rasulullah melarang dalam hal itu. Dalam suatu hadis begini, karena ini kisahnya sebenarnya mungkin ya pas apa enggak dengan judul kita ya, tapi begini. Ada kaitan. Ada seseorang yang konsultasi kepada syekhnya ya tentang perdebatan di keluarganya karena ada saudaranya, anaknya ya, kepala itu benjol ada 2 dan yang harus dioperasi. Akhirnya dioperasi ternyata meninggal dunia. Ini kasus kenyataan. Terus lapor ini kan sebenarnya kalau operasinya bukan di situ, ini cuma di Saudi Arabia ya. Kalau operasinya mungkin di Riyadh mungkin nggak terjadi. Kalau andainya di Riyadh mungkin, kalau di sini ternyata begini. Nah, berandai-andai pada sudah terjadi kasusnya yaitu kematian, inilah yang tidak dibenarkan, yang Rasulullah tidak tidak meridhoi. Maka beliau sabdanya begini, in asabaka syai'un fala taqul lau anni fa'altu kadza kana kadza wa kadza. Artinya jika engkau tertimpa musibah tertentu, jangan katakan, oh seandainya tadi gini, pasti begini. Jangan begitu. Jikalau sama juga. Padahal sudah terjadi, maka tidak usah pakai jika keandai-andai itu. Terusnya berikutnya Rasulullah bersabda, lakin qul. Tapi cukup katakan, qadarallahu wa ma syaa fa'ala. Fa inna law taftahu amala syaitan. Rawahu Muslim. Jadi kalau sudah kena musibah dari Allah ya, musibah itu tetap dari Allah, bukan dari setan. Dari Allah, maka Allah sudah mentakdirkan demikian. Apa saja yang dikehendaki Allah pasti dilakukan. Akhirnya warning beliau, sesungguhnya kata andai, bila, jika itu membuka kesempatan bagi setan untuk melakukan sesuatu. Satu kejahatan. Jadi tidak baik, efeknya itu bisa menjadi pintu masuk setan untuk melakukan suatu godaan lah kepada orang, mungkin protes kepada Allah, mungkin kan banyak orang yang protes itu, bahkan protes kepada Allah yang protes kepada pembuat hidup, yang memberi hidup, yang resmi ya ada kan, kalau nangis dibayar itu kayaknya ada itu. Kalau begitu ada keluarga yang meninggal, yang membantu menangis, ikut sedih, dikasih amplop. Nah, itu benar-benar tidak sesuai dengan sabda Rasulullah SAW. Nah, ini maka kita harus berhati-hati, jangan berandai-andai kalau itu sudah terjadi. Karena itu sudah takdir, baik atau buruk itu tetap tangan Allah yang main. Maha suci Allah dalam hal apa saja. Tetap Allah, jadi kita tidak perlu protes. Kemudian para pendengar, penonton yang saya muliakan, ini yang warning ya, semangat ibadah poin berapa itu bisa kebablasan. Sebenarnya ibadah yang disebut-sebut Rasulullah, jadi ada hadisnya itu yang bagaimana. Nanti dari sini akan kita bisa ukur
mungkin kemampuan kita, mungkin ilmu kita untuk melakukan ibadah itu bagaimana. Ada 3 hadis tapi sama ya, maksudnya sama dan semuanya sahih Bukhari, terus Bukhari Muslim. Misalnya yang pertama, Rasulullah bersabda, ahabbul a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Singkat itu hadis gitu aja. Luar biasa hadis ini. Periwayatnya dari Rasulullah langsung Aisyah. Yang mendengar langsung istrinya. Terus ke bawah sampai Bukhari Muslim dibukukan sampailah kepada kita. Artinya amalan yang paling dicintai oleh Allah itu adalah yang dawam, Mbak Syafiq. Walaupun sedikit. Tidak banyak. Iya, enteng kan? Iya. Tapi dawamnya. Itu yang dicintai. Ya, itu yang dicintai. Ini hadisnya sahih loh, Bukhari Muslim loh. Luar biasa kan bagi kita. Riwayatnya Siti Aisyah. Riwayatnya langsung Siti Aisyah. Dari Rasulullah. Sampai Bukhari Muslim bukukan di Sahih Bukhari, Sahih Muslim ke kita akhirnya. Bagi saya ini luar biasa. Oh, ibadah itu sebenarnya enak ya, dinikmati aja dikit, tapi besok lagi. Jadi nggak terbebani ya? Nggak terbebani. Dan sambil menghayati, Rasulullah untung bersabda gini ya. Jadi komunikasi kita dengan Allah sudah berkualitas walaupun ibadah dikit. Tapi itu luar biasa. Kesadaran begitu menurut saya itu kesadaran ibadah itu. Ya, kesadaran ibadah menikmati. Betul. Terus hadisnya lagi yang kedua. Dari Aisyah lagi, tapi periwayatnya masih Bukhari dan mana nih? Bukhari saja ini. Bukhari dan Sahih kan ya. Ini hadisnya panjang, akhirnya sampai begini. Wa anna ahabbal a'mali ilallahi adwamuha wa in qalla. Jadi bla 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 bla, dan sesungguhnya amal yang paling dicintai oleh Allah itu ialah yang dawam, sekalipun sedikit qalla, sedikit. Tapi dawam ini yang dinilai konsisten. Nanti ukuran dawam itu gimana? Nggak ada ukurannya. Jadi yang mengukur itu perasaan kita aja. Misalnya duha. Terus suatu ketika duhanya lupa atau tidur atau apa nggak bisa menjalankan. Ya kita nggak usah bersedih gitu ya. Karena kemarin-kemarin juga sudah terus-terusan. Terus sekali-sekali kita ingat hukumnya sunnah saja. Jadi bahkan ada hadisnya. Kalau sudah masuk dawam, ketika lupa karena safar atau sakit atau apa terlupa, itu sudah dianggap melakukan. Luar biasa lagi. Dicatat itu karena sudah terang dianggap dawam. Maka perasaan kita harus mendawam itu gimana ukuran kita. Itu yang kita ngatur sendiri dawam kita. Sudah jadi kebiasaan. Apa dawam mingguan, apa dawam harian, begitulah. Kalau sudah dawam sakit nggak bisa ngamalkan, safar nggak bisa ngamalkan, lupa ya nggak ngamalkan, sudah dicatat. Seperti mengamalkan. Untung kan? Untung banget itu. Enak nggak sebagai mukminah muslim-muslimah? Sangat nikmat saja. Luar biasa. Di hadis ketiga masih senada. Ada sahabat yang bertanya, Su'ilan Nabiyyu sallallahu alaihi wasallam, jadi Nabi ditanya, ayyul a'mali ahabbu ilallah? Amal apa yang paling dicintai oleh Allah? Ini jawabnya banyak, panjang 3 mungkin, tapi ini yang satunya. Qala adwamuha wa in qalla. Yang dawam sekalipun sedikit. Sedekah itu berat ya Pak Sofik ya? Melepaskan harta. Iya betul. Gimana cara membuat dawamnya? Ya jangan mikir besarnya. Dan jangan mikir tiap hari. Bisanya seberapa hari? Mungkin sebulan sekali. Jumat pagi. Dikit-dikit. Itu lama mingguan, pekanan, Jumat pagi. Dilatih udah. Iya. Siapa tahu Allah mengabulkan karena keinginan kita dawam lebih rapat ya. Harian. Nanti kalau bisa kan kita amalkan juga. Karena pembuat amal itu dicintai oleh Allah SWT. Ini riwayat Bukhari yang ini dari Aisyah, semuanya dari Aisyah. Rasulullah langsung ke Aisyah. Nah ini idealnya ibadah itu demikian, terutama yang sunnah. Kalau yang wajib sudah patokan. Sudah patokan. Tidak bisa diakola-akola lagi.
Sudah ada. Kecuali dapat rukhsah. Misalnya Ya, keringanan. si safar salat yang 4 rakaat 2. Kosong. Boleh. Bahkan di jamak. Jamaah. Nah, itu luar biasa. Dan mengambil rukhsah itu lebih disukai oleh Allah daripada nggak diambil. Maka kita harus punya ilmu apa? Rukhsah itu timbul karena apa? Penyebabnya. Ya, kalau sudah tahu penyebabnya, berarti kita sudah paham. Oh, ini sudah rukhsah. Maka diambil saja karena lebih disukai oleh Allah. Innallaha yuhibbu ayyuta rukhasuhu kama yuhibbu ayyuta azaimuhu. Nah, hadisnya gitu. Allah itu sangat menyukai, mencintai kalau rukhsahnya diambil. Sebagaimana tidak ada sebab azimahnya diambil. Azimah itu lawan rukhsah. Ya, perlawanan. Jadi apa adanya, dilaksanakan apa adanya. Jadi kalau ada sebab rukhsah itu lebih baik diambil. Maka enak sekali ya. Iya. Kalau safar dari sini mudik saya ke Ponorogo ya begitu. Itu yang lebih utama itu. Lebih utama, ada hadisnya begitu, hadisnya sahih. Yang belum paham kadang sholat biasa. Ada, saya punya kawan dari Jogja belum dapat pelajaran ini kali ya belum nyampe. Jadi dari Jogja ke Serang di kereta itu ya sholat di antara kursi-kursi itu. Sholat zuhur, sholat asar biasa. Karena dianggapnya ini yang utuh berarti paling dicintai. Lebih utama. Nah, itu kan pikiran kita. Pikiran syariah beda lagi. Iya betul. Pikiran ilmu yang sebenarnya bukan begitu, justru ambil rukhsah itulah yang. Nah, dari judul ini ada tadi yang saya katakan ibadah, semangat ibadah itu bisa kebablasan kalau ilmunya barangkali ya belum sampai, belum dapat. Ya. Dalam kasus ini saya menukil, kebetulan ini juga Ramadan, dalam tanda kutip kebablasan ini banyak terjadi atau ada terjadi. Saya menukil dari kitab yang sangat masyhur di pesantren NU, pesantren Salafiyah, namanya Fathul Mu'in, yang sering dilomba-lombakan. Tidak asing lagi itu. Tidak asing lagi karena ini kitab besar. Iya betul. Kitab besar bidang fikih Syafi'iyah, mazhab Syafi'i. Detail. Nah, saya nukil kalau di kitab saya itu halaman 43 Pak Syafiq. Ini akan saya baca lengkap ya dan diartikan. Nggak tahu waktunya ini. Masih ada. Masih ada. 10 menit. 10 menit. Fathul Mu'in halaman 43 kitab saya. Karena kitab saya ada yang kertas, ada yang Fathul ini ada yang elektronik. Jadi ini yang di kertas ada halaman 43. Perlu diketahui kitab Fathul Mu'in itu penulisnya, pengarangnya Syekh Zainuddin Abdul Aziz Al-Malibari. Zainuddin Al-Malibari. Beliau itu punya guru namanya Syekh Ibnu Hajar Al-Haythami. Subhanallah. Ini gurunya. Kenapa ini saya sebutkan? Nanti akan ada dua pendapat. Pendapat beliau dan pendapat gurunya. Tentang apa? Nah, tentang ini akan saya baca. Wasanna qira'atu surati kahfin yaumal jumu'ati wa lailataha li ahaditsa fiha. Nanti dari terjemahannya akan mudah kita tebak. Disunnahkan membaca surat Al-Kahfi di hari Jumat siangnya dan malamnya. Hal itu berdasarkan sejumlah hadis kata beliau. Jadi hari Jumat ya kaitannya. Iya. Apa yang dibaca dari Quran yang afdal? Surat Al-Kahfi. Siang maupun malamnya. Terus selanjut. Wa qira'atuha naharon akidun wa aulahu ba'da subhi musara'atan lil khairi wa ayyukthira minha wa min sa'iril qur'ani fihima. Oh tadi yang terjemah pertama itu malamnya Pak Syafiq. Baca surat Al-Kahfi. Malam Jumatnya. Antum melihat kenyataannya gimana yang banyak? Baca subuh. Bacanya itu loh. Surat apa? Jumat. Jumat Al-Munafiq kan yang dibaca. Oh ini bukan Yasin tuh. Ada yang Yasin kalau malam Jumat. Iya kan, kebanyakannya. Mayoritas. Oh mayoritas malah. Malam Jumat Yasin. Artinya apa namanya survei sosial ya. Iya sosial kalang. Kebanyakan malam Jumat itu surat Yasin. Yasin. Ini kitab Fathul Mu'in bukan, harusnya
Ya bukan harusnya lah ya, yang ditekankan malah surat Al-Kahfi malamnya itu. Anjuran ya. Kemudian lanjutan tadi saya terjemahkan, dan membacanya yaitu surat Al-Kahfi siang hari lebih ditegaskan. Siang hari. Ba'da subhi, habis subuh. Makna subuh. Musara'atan lil khairi, dalam rangka bersegera mengamalkan kebaikan. Wa ayyuksira minha wa min sairil qur'ani fihima, dan hendaknya memperbanyak baca surat itu yaitu Al-Kahfi dan surat-surat lain selain surat Al-Kahfi. Jadi surat Kahfi mungkin berapa kali, lainnya Yasin baru boleh ya. Bukan sebenarnya boleh, itu ngatakannya susahnya. Baru mungkin Yasin, lainnya begitu. Saya lanjut. Ini yang masuk hukum nih. Wa yukrahul jahru bi qiraatil kahfi wa ghairihi in hasala bihi ta'adzin li musallin aw naimin. Ya, artinya ini sudah masuk hukum. Dan dimakruhkan suara keras, suara bersuara di dalam membaca surat Al-Kahfi atau lainnya itu jika menimbulkan gangguan bagi orang sholat atau orang tidur, Pak Syafiq. Jadi mengganggu orang tidur dengan bacaan Quran itu makruh, apalagi bukan dengan Quran, lebih makruh. Jatuh makruh. Jadi makruh ini menurut penulis bukunya loh ya. Kama sorrohan Nawawiyu fi kutubihi. Jadi makruhnya itu sudah ditegaskan oleh Imam Nawawi, bukan Syekh Nawawi ya, beda ya. Imam Nawawi. Oleh Imam Nawawi dalam sejumlah kitab karangannya fi kutubihi. Makruhnya. Sekarang yang lebih seru ini gurunya Syekh Zainuddin. Wa qala syekhuna fi syarhil abab yang bagi hurmatal jahri bil qiraati fil masjid. Artinya syekh kita, syekh kami, berarti syekh siapa tadi namanya? Syekh Ibnu Hajar Al-Haytami. Itu gurunya. Kata Syekh Zainuddin, gurunya berpendapat bahwa seharusnya malah diharamkan bersuara ketika membaca Al-Quran, khususnya di masjid. Nah sekarang gimana di masjid sekarang nih Ramadan? Banyak yang di speaker luar dan sampai sahur. Sampai sahur ya? Sampai sahur. Kemarin malam saya nggak tidur tuh, malah garap materi ini akhirnya karena nggak bisa tidur karena suaranya lurus di jendela kamar. Tadi tuh bacanya itu bener tidak itu ketahuan, saya sampai tahu karena saking jelasnya. Nggak bisa tidur, akhirnya bangun sekalian ngerjakan ini aja. Sampai sahur jam 3 itu mereka baru berhenti. Nah ini kan mengganggu nggak kira-kira? Orang sholat, orang tidur, terutama orang tidur. Jadi tidur itu sah dari Al-Quran, dari Allah. Tidur itu kenikmatan yang harusnya. Bahkan orang tidak tidur dibanding tidak makan tuh kayaknya cepat meninggal, cepat nggak tidur ya. Lemes. Iya. Nah maka itu menurut syekhnya mestinya itu diharamkan. Masih Fathul Mu'in Ustaz? Masih. Kalau kitab syekhnya ini, kitab gurunya ini namanya Syarhul Abab. Ini yang bagi hurmatal jahri, seharusnya haram jahar dalam membaca di masjid. Nah sekarang di masjid malah wa humila kalamun Nawawi bil karahati ala ma idza khifa at-ta'adzi wa ala kaunil qiraati fi ghairil masjid. Kalau pendapat Syekh siapa yang namanya Syekh Zainuddin yang serupa dengan pendapatnya Imam Nawawi bahwa itu makruh, maka dinilai kalau dikhawatirkan menyebabkan gangguan dan dibaca di luar masjid. Artinya Pak Syafiq ya, kalau di masjid kan lebih jelas. Lebih jelas apanya hukumnya ini. Maka justru akan haram. Gitu artinya. Karena makruh itu kalau di luar masjid. Di luar masjid suaranya seberapa? Kalau nggak di speaker dikit. Kalau itu dikira mengganggu maka makruh. Di luar masjid. Kalau diyakini mengganggu berarti wajib haram, kurma. Begitu. Di masjid apalagi sama akan cenderung ke hukum haram.
bersuara. Bersuara ya Pak Syafiq. Iya. Bukan membaca Al-Quran, bukan. Membaca Al-Quran ibadah, tetap aja ibadah. Tapi bersuara yang mengganggu, suara itu suara bacaan Quran, itulah yang dihukumi. Ya jelas ya? Iya jelas. Nah, nanti pendengarnya penonton harus sumbernya jelas ya. Sumbernya jelas, terus menjelaskannya yang haram dan makruh itu apanya? Ya. Suaranya kalau mengganggu. Bukan membaca Al-Qur'annya. Membaca Al-Qur'an mau 3 hari 3 malam ya tafadhol aja. Tapi tidak mengganggu yang lain. Inilah faktor kebablasannya, modelnya ada seperti ini, khususnya di Ramadan. Jadi walaupun seandainya ini Ramadan terakhir tetap harus pakai begini. Ada standarnya, ada aturannya. Nih sekarang tidur kita bahas kalian karena disinggung-singgung di Fathul Muin. Iya. Tidur itu di Al-Quran saya mencatat 2 ayat saja. Sudah 2 ayat itu firman Allah itu serius sekali. Cukup. Pertama firmannya waj'alna naumakum subata. An-Naba itu. An-Naba, ya jelas ya. Hafal banyak. Dan kami jadikan tidurmu itu istirahat. Istirahat itu bagi siapa Pak Syafiq? Kita sebagai manusia. Sebagai manusia karena lelah kan? Lah kalau orang sakit, tidur itu apa? Waduh, lebih dari istirahat. Pemulihan. Ya, cepat sehat. Betul itu. Nah, kalau diganggu, kira-kira yang mengganggu itu dosa enggak? Aduh, iya benar dosa. Betul, enggak terasa itu. Apalagi kalau sakit gigi, Pak. Wah, nah itu tuh. Justru akan menimbulkan dosa-dosa. Mungkin orang yang sakit giginya itu begitu dengar Quran, wah nggak ngomel, emosi, ucapannya udah nggak karuan, nggak terkendali kan? Malah dosa di sana, dosa di sini. Jadi itulah Al-Quran. Naum itu subat. Tidur itu adalah istirahat. Istirahat itu wajib. Kalau lelah dari kewajiban, kita ini lelah dari kewajiban. Iya, betul, habis ngajar pengen tidur, habis kerja di kantor harus tidur, harus kerja dari perusahaan pabrik tidur supaya besok lagi bisa ibadah lagi. Iya. Kalau nggak tidur akan semboyongan, akan nggak bisa kerja. Mencari nafkah. Nafkahnya terganggu, kewajibannya menanggung keluarga nggak bisa dijalankan, maka mengganggu tidur itu bisa berbahaya. Berbahayanya secara hukum syariah. Nah, cukup ya ayat kedua. Ini legalnya tidur dengan SK dari Allah Subhanahu wa taala. Di ayat 2 ini. Wa min ayatihi manamukum bil laili wan nahar. Nah, segitu aja. Dan di antara tanda-tanda kekuasaannya, luar biasa kan? Tanda kekuasaannya ialah tidurmu di waktu malam dan siang. Jadi tidur malam itu resmi. Tidur siang resmi. Karena apa? Dua-duanya tanda kekuasaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah saya bisa tidur. Allah Maha Kuasa dibuat saya bisa tidur. Kalau nggak bisa tidur sampai beli obat kan supaya bisa tidur. Jadi karena apa? Ya ini Allah itu Maha Kuasa. Dengan tidur yang begitu bangun fresh lagi. Ibadahnya enak lagi dikerjakan. Alhamdulillah. Nah. Terus karena tidur itu nikmat, tidur itu karunia, anugerah, rezeki ya. Tidur itu kita lihat bagaimana firman Allah ini. Saya belum buka firman apa sih? Pokoknya bagaimana firman Allah ini luar biasanya begitu. Allah berfirman, "Qul" kepada Nabi Muhammad ya, "Qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fa bidzalika falyafrahu huwa khairum mimma yajma'un." Katakan Nabi Muhammad, dengan karunia Allah dan rahmatnya. Di sini karunia Allah, karunia dan rahmat adalah tidur. Karunia siapa kalau bukan dari Allah? Apa jin ngasih tidur? Enggak lah. Allah. Katakanlah dengan karunia Allah dan rahmatnya yaitu tidur, hendaklah dengan itu mereka bergembira. Ini hanya kita ambil salah satu karunia dan rahmat adalah tidur. Kalau rezeki misalnya duit misalnya boleh juga bergembira dengan itu. Makan-makan, ngajak-ngajak kawan, traktir biar dapat pahala. Ya itu ayatnya ini. Tapi yang sesuai dengan event kita ini tidur. Tidur itu rahmat dan karunia Allah, maka boleh kita nikmati dan kita senang. Terakhir, poin terakhir itu takwa tetap harus dengan
ilmu. Takwa nggak boleh ngawur. Harus dengan ilmu. Ini saya ambil dari definisi takwa. Itu kan banyak definisinya. Dari salah seorang alim namanya Talq bin Habib. Talq bin Habib. Dia mengatakan gini, idza waqa'atil fitan fa'atfi'uha bittaqwa. Jika terjadi sengketa-sengketa, beda-beda pendapat, panas, maka padamkanlah dengan takwa. Jadi tanda tanya, takwa itu apa kok bisa memadamkan orang clash begitu. Maka ini juga para kawannya bertanya, qalu ya Aba Ali, wa mat taqwa? Para sahabatnya bertanya, wahai bapaknya Ali, apa takwa itu? Nah, jawabannya sekarang, qala hiya an ta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah raja'an rahmatallah. Jawabannya ini dua ya. Ini yang satu. Takwa itu hendaknya kalau engkau melakukan ketaatan kepada Allah, ya, kayak sholat, zakat, puasa, haji, birrul walidain, ala nurin minallah. Nur itu bukan cahaya di sini, tapi sering dipakai makna nur itu ilmu. Seperti Imam Syafi'i itu mengatakan nur itu ilmu. Maka harus engkau lakukan berdasarkan ilmu dari Allah. Taatnya itu. Roja'an rahmatullah, dan harus dibarengi dengan roja, harap setelah melakukan ketakwaan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi caranya diamalkan berdasarkan ilmu, tujuannya mengharap rahmat Allah. Yang kedua, wa taqwa tarku ma'asillah ala nurin minallah makhafatan adzaballah. Takwa itu kamu melaksanakan meninggalkan kemaksiatan dengan ilmu dari Allah. Gimana cara meninggalkan kemaksiatan itu? Tidak melakukannya karena takut akan azab Allah. Itulah ilmunya. Bertakwa pun harus pakai ilmu patokan-patokan seperti ini dari Talq bin Habib. Mungkin ini yang baik Ustaz. Demikian. Tafadhol. Syukron Ustaz. Alhamdulillah, masya Allah. Para pecinta dan pendengar Aliza, sangat asik sekali obrolan kita pada hari ini dengan guru kita. Kita banyak mendapatkan ilmu yang sangat bermanfaat yang berkaitan materi tadi. Jika ini Ramadan terakhir, tapi masya Allah pembahasannya fleksibel, singkat, padat, tapi sangat berbobot sekali, luar biasa. Kita merasakan nikmat sekali Ramadan ini jika terus ditopang dengan tolabul ilmi, ilmu-ilmu, sehingga kita terus termotivasi saja. Iya. Maka waktu yang membatasi, ingin panjang-panjang ngobrol, tapi mudah-mudahan Allah memberikan umur panjang bisa kita ketemu kembali. Sebelum ditutup, boleh Ustaz memberikan closing statement-nya? Ya, terima kasih. Para pendengar, pemirsa yang dirahmati, disayangi oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang terpenting dari semua tadi unsur ilmu. Jadi menjadi tolabul ilmi itu saya berani mengatakan lebih penting daripada sholat. Betul. Karena apa? Sholat itu tetap harus pakai ilmu. Tanpa ilmu jelas orang nggak bisa melakukan sholat. Maka untuk tolabul ilmi kita jangan kalah dengan jin jenis gaul. Jin jenis gaul itu spesifikasinya atau spesialisasinya menggoda orang untuk orang yang akan berbuat baik. Itu digoda supaya malas, supaya ya nggak berangkat, supaya nggak melakukan begitu. Gaul itu. Nah, maka kalau kita sudah menyadari ada gaul, ada maka semangat dalam talabul ilmi, terutama ya ilmu-ilmu yang berkaitan dengan sehari-hari kita di dalam perkara peribadahan. Mungkin ini yang bisa kami sampaikan, kekurangan mohon maaf. Dan saya tutup Pak Sawi dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, kita sama-sama ucapkan jazakallah khairan kepada pemateri kita, narasumber pada kali ini, Al-Mukarram Bapak Kiai Haji Dr. Andes Asmuni MPD. Semoga kita sama-sama doakan beliau selalu sehat walafiat, dimudahkan dalam segala aktivitasnya. Maka saya selaku host mohon maaf undur diri apabila ada kesalahan.
Semoga puasa kita hari ini selalu diberkahi dan diridhai Allah Subhanahu wa taala. Kita sama-sama tutup dengan hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin dan disempurnakan dengan kafaratul majlis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Sampai jumpa pendengar Aliza yang setia. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.